Oke GTS, Honor Magic Watch 2. Kami udah pernah bahas yang 46 mm-nya di akhir 2019. Kami suka ya, kita berdua suka ya, karena fungsi basicnya tuh bekerja dengan baik dan yang penting looks-nya tuh keren banget. Nah, di tahun 2020 ada beberapa software update yang membawa pembaruan untuk Honor Magic Watch 2 series. Jadi menarik men buat kita revisit. Nggak cuma si Magic Watch 2 yang akan kita bahas di video ini, tapi kita mau bahas 2 item sekaligus. Nah, itu dia, TWS Honor Choice. Salah satu TWS terbaik di kelasnya. Ya mumpung dua brandnya sama, Honor kita satuin aja jadi satu video. Yoi, yang ini adalah Honor Magic Watch 2 versi 42 mm. Bener, yang 46 mm memang lebih maco dan keren, tapi karena size-nya itu pula menjadikannya bukan untuk semua orang. Yang 42 mm ini lebih tipis, bobotnya 12 gram lebih ringan. Mungkin buat yang cewek bakalan lebih menarik ya. Dan cuma ada satu pilihan strap untuk Indonesia, rubber band berwarna hitam. Ya intinya sih, selain sporty, yang versi 42 mm ini lebih simple dan minimalis. Karena ukurannya lebih kecil, tentunya ada beberapa area yang berbeda juga. Pertama, size layarnya juga ikutan jadi lebih kecil. 42 mm tuh layarnya 1,2 inch. Tapi nggak usah khawatir, kualitas layar AMOLED-nya sama bagusnya dengan versi 46 mm. Kedua, tentu kapasitas baterainya ya lebih kecil juga. Jadi ketahanan baterainya lebih rendah, diklaim 7 hari. Dari hasil tes gue dengan settingan default pabrikan, Honor Magic Watch 2 42 mm bisa bertahan 3-4 hari. Gue sih udah happy dengan angka ini. Perbedaan terakhir khusus varian 42 nggak punya built-in mic and speaker. Jadi nggak bisa dipakai buat Bluetooth call kayak yang 46. Sisanya kurang lebih sama, mulai dari fungsi 2 tombol di kanan, UI, navigasi gesture, punya internal storage 4GB, tahan air sampai 50 meter, punya built-in GPS, dan lain-lain. Yang mau kita dalami sekarang fitur-fitur baru yang di-push melalui software update. Jangan lupa, rajin-rajin update software, cek melalui aplikasi Huawei Health. By the way, update yang dibawa berlaku untuk semua Honor Magic Watch 2 series. Sekarang ada watch face baru yang namanya Watch Face Widgets. Sesuai namanya, di watch face ini ada beberapa widgets yang ditampilkan. Yang menarik, kita bisa pilih apa yang mau kita tampilkan dari 4 widgets yang tersedia. Gue pribadi make untuk nampilin data heart rate, status baterai, jumlah langkah, dan waktu di wilayah lain. Pokoknya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Seru lah. Cara memilih watch face ini ya sama aja, tapi untuk mengganti widgetnya, tap logo settings di bawahnya, lalu tap di masing-masing widget untuk mengganti jenisnya. Next, kalau dulu itu cuma bisa mendeteksi 15 jenis olahraga, sekarang ada tambahan 85 jenis olahraga. Total jadi 100. Semuanya dibagi jadi 6 kategori: indoor, fun, sports, water, winter, dan extreme. Cara mengaksesnya mudah. Masuk ke menu workout, scroll sampai paling bawah dan tap add. Nanti muncul semua opsinya, lalu dipilih aja. SpO2 atau oximeter lagi hype banget di masa pandemi ini. Ini adalah salah satu fitur unggulan penting yang di-enable melalui software update. Fungsinya pasti udah pada tahu, untuk mendeteksi kadar oksigen dalam darah. Supaya nggak gagal, pastikan jangan bergerak pas mau mulai proses pengukuran. Bagi yang bingung ngukurnya gimana, intinya sih gini, kalau di atas 94% artinya kita sehat-sehat aja. Kalau di bawah 90% artinya ada kemungkinan gangguan kesehatan. Tapi ingat ya, jangan jadiin oximeter ini satu-satunya rujukan kesehatan kalian. Tetap konsultasi ke dokter. Fitur terakhir yang nambah berhubungan sama cewek nih. Kemampuan buat men-track female cycle alias come moon. Nah, come moon, datang bulan. Berguna nih buat pasangan kalian yang cewek. Kalau kemarin pasti nggak akan pakai fitur ini soalnya dia jomblo. Oke? Aktifinnya mudah, di tab health pada aplikasi Huawei, scroll ke bawah, lalu nanti akan ada pilihan edit. Lalu tap dan tambahkan opsi cycle calendar.
Setelah itu akan muncul widgetnya, tap aja, allow permissionnya, dan isi data yang diminta. UI-nya sendiri dari yang gue lihat, banyak parameternya. Bakalan informatif banget buat yang cewek. Jujur aja ya, kami sih nggak paham cara bacanya. Tapi goalnya dari fitur ini sebenarnya buat ngasih info kapan periode datang bulan dimulai dan berakhir. Begitu juga dengan masa subur. Ini nih yang penting buat gue yang anaknya udah 2. Cukup. Untuk aktifinnya, kalian bisa tap 3 dot yang ada di bagian atas kanan dan tap all. Gak cuma di aplikasi Huawei Health, infonya juga bisa diakses melalui menu Cycle Calendar di Watch. Oh ya, buat yang gak tahu, sebenarnya Magic Watch 2 bisa terhubung ke 2 device Bluetooth sekaligus. Kayak gue, ke handphone, dan satunya ke TWS Honor Choice. Jadinya bisa denger lagu yang tersimpan di Watch juga. Pas nih, sekalian kita bahas TWS-nya ya. Tapi singkat dan to the point aja. Syarat utama supaya TWS bisa kami jadikan opsi untuk daily driver adalah fitting dan kenyamanan di telinga yang bagus. Gue dan Kumar prefer TWS yang modelnya ngeplug ke dalam lubang telinga dibanding yang cuma nyantel. Karena kanal telinga kami itu kecil. Dan Honor Choice memenuhi syarat itu. Si Kumar sih pakai ya buat olahraga. Dia bilang gak gampang lepas. Poin plus lainnya yang gue rasakan, proses pairingnya sangat mudah. Cukup buka case-nya, lalu nggak lama akan terdeteksi di device Bluetooth kita. Tap wireless buds, dan selesai. Lalu konektivitasnya selalu reliable dan instan. Gue hampir nggak pernah mengalami yang namanya harus repairing atau reconnect ketika sudah pernah gue pair. Dan ketika mau make, cukup ambil dari case, kurang dari 2 detik, musik akan berubah sumbernya dari TWS. Cepet. Gue pernah pakai beberapa TWS di range harga yang gak jauh berbeda tapi mengalami beberapa isu tadi. Selanjutnya, gestures controlnya juga berasa lebih reliable. Alasannya permukaan area kontrolnya itu flat dan cukup lebar, jadi berasa lebih presisi aja. Soal audio ini jelas cocok banget buat Kumar yang bass head. Tapi bukan berarti bassnya lebay, cuma memang lebih dominan aja. Jangan khawatir, tetap overall output audionya bagus dan balance, pas buat dengerin lagu apa aja. Paling penting nggak berasa murahan. Buat spek standar lainnya, Honor Choice punya rating IP54 alias tahan cipratan air dan debu, pakai kodek SBC dan AAC, punya kapasitas baterai 55 mAh di earbud dan 500 mAh di case. Oh ya, port di case-nya udah USB-C. Ngomongin soal baterai, diklaim sekali pakai bisa bertahan 6 jam dan case-nya bisa dipakai untuk ngisi ulang sebanyak 3 kali. Pada kenyataannya gue nggak pernah make non-stop sih selama 6 jam dan biasanya 2 hari sekali selalu gue charge semuanya. Buat yang nanyain latency, menurut gue tetap berasa kalau untuk ngegame secara kodeknya AAC. Sedangkan buat nonton fine-fine aja. Lalu noise cancellation di sini fungsinya hanya untuk membantu sedikit menjernihkan suara saat teleponan, bukan noise cancellation seperti di TWS mahal loh ya. Satu fitur yang gue inginkan adalah kemampuan untuk auto pause saat gue ngeluarin TWS dari kuping. Soalnya repot kalau harus pause manual. Terakhir yang gue kurang suka, desainnya ya nggak original ya. Emang nggak bisa didinai bahwa bahasa desain keseluruhannya termasuk case-nya mirip dengan AirPods Pro. Tapi bukan Honor aja kok, banyak kok yang melakukan. Tujuannya pasti untuk menarik user yang budgetnya terbatas. Oke, jadi itu adalah Honor Magic Watch 2 dan TWS Honor Choice. Gini, kalau gue ngeliat ya, Honor kayaknya untuk sementara bisa dibilang vakum dulu kali ya untuk soal smartphone di Indonesia. Tapi lain halnya dengan produk-produk aksesoris mereka seperti jam ini dan TWS. Dan juga ada smart band juga ya dia ya. Yeah. Itu kayaknya terus tetap gaspol ya. Ya jelas men, soalnya kan value-nya emang bagus. Gue dan dia berharap nanti Honor Watch GS Pro dan juga Honor Watch ES dibawa masuk resmi ke Indonesia. Segera ya. Harganya untuk TWS-nya ini 400.000. Dengan harga segitu asli banyak banget plusnya. Dan untuk smartwatch-nya, ini kan barang udah tahun lalu ya. Jadi harganya pun sekarang udah drop, udah mulai turun. Perbedaannya berapa ya sekarang ya? Kurang lebih dari tahun yang lalu sampai sekarang itu Honor Magic Watch 2 series itu kurang lebih 300-400 ribuan dari drop. Dan berdasarkan info A1 yang gue dapet,
harganya bakalan didiskon lagi saat promo 10-10 Shopee. Jadinya ya lebih good deal lagi. Buat kalian yang berminat, linknya udah kami taruh di deskripsi. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai kedua item ini, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys!